Welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaction ya terhadap berita nih, salah satu berita di sindonews.com. Jadi lumayan terpercaya ya, karena mereka portal berita yang lumayan profesional ya. Tak tahan dibully warganet, akun IG Microsoft nonaktifkan fitur komen. Jadi berita hari ini pagi-pagi saya nemuin ini. Saya sebenarnya pengen bikin video reaction ini karena banyak teman-teman juga bilang, "Bang, reaction terhadap berita-berita tentang negara Indonesia masuk ke dalam negara tidak sopan di Asia Tenggara gitu ya." Jadi baru hari ini saya mau bikin karena berita ini terus berlangsung dan banyak perkembangan yang terbaru ya, dan bahkan Microsoft itu menonaktifkan fitur komentarnya di Instagram gitu ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau yang belum tahu juga mungkin ini info bagi kalian, bahwa tanggal 23 Februari yang lalu Microsoft itu mengeluarkan data dari survei tentang kesopanan dalam media internet ya, terutama media sosial ya. Jadi langsung aja kita cek win point ya. Jadi di sini terdapat data-data dari surveinya mereka gitu. Jadi surveinya itu ya, Survey Digital Civility Index jadi ya, yang disingkat DCI gitu. Jadi sudah saya baca-baca tadi, kalau survei ini dibuat tahunan ya. Jadi bukan hanya tahun ini. Dan Indonesia termasuk langganan sebagai netizen yang tidak ramah ya, tidak sopan gitu ya. Dari tahun ke tahun ada peningkatan peningkatan ranking gitu ya. Luar biasa. Jadi melalui survei ini, Microsoft merangkul lebih dari 16.000 responden dari 30 negara ya. 32 negara ya, di mana diantaranya 503 orang responden berasal dari Indonesia. Jadi ini survei dari 32 negara ya, bukan hanya di Asia Tenggara aja. Dan di sini Indonesia katanya menempati posisi 29 dari 32 negara gitu ya. Jadi kita itu peringkat 4 ya. Peringkat 4 dari seluruh dunia, bukan Asia Tenggara aja. Dan kita peringkat 1 di Asia Tenggara, tapi di dunia kita adalah peringkat 4. Kalau misalnya di urutkan dalam medali, peringkat 1 dapat emas, perak, perunggu. Peringkat 4 tuh harapan 1 loh. Aduh, gue ketawa gini, tapi sebenarnya gue miris ya. Tapi apalah daya, kita mau marah-marah juga. Saya udah marah-marah di video-video sebelumnya. Sekarang saya udah tahan lah. Udah tahan banting, udah tahan perasaan dengan perasaan miris saya gitu ya. Jadi kita ketawain aja lah warga Indonesia yang seperti itu gitu. Dan kita bukan bagian dari mereka lah. Anggota grup, viewer, subscriber di YT saya ini berbeda ya. Mereka lebih wise, nggak gampang untuk tersulut emosinya atau ngomong kasar di setiap komentar akun orang lain gitu ya. Itu bukannya kita ya, itu cuma sebagian kecil rakyat Indonesia yang menjelekkan Indonesia. My God. Ini kalau kalian nggak percaya, ini sumari DCI reportnya ya, digital sumarinya. Jadi ini, aduh susah nih. Sorry, bentar kita besarkan ya. Jadi ini nyata jelas ya. Jadi di Asia Tenggara, Singapura merupakan negara yang tersopan dan ranknya adalah rank 4 ya. Wah, luar biasa Singapura. Maju di segala bidang gitu kan. Nggak hanya pembinaan terhadap rakyatnya gitu ya. Nggak hanya di ekonomi mereka maju, tapi rakyatnya pun memang
sangat sopan ya di Asia Tenggara. Peringkat 4 dunia loh dengan nilai DCI 59. Jadi ini ada nilai-nilainya dan di slide win point ini dijelaskan bagaimana cara penilaiannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Dan kita lihat yang merah itu siapa? Yang paling terakhir itu siapa? Negara yang tidak sopan sekali ya. Menurut survei ini, Indonesia berada di peringkat 29 dunia dan sekaligus sebagai rank 1 di Asia Tenggara ya. Dan di sini ada Australia. Australia dimasukkan ke Asia Tenggara juga karena sekarang seperti bola aja dia udah masuk ke Asia Tenggara ya, dan pertimbangan geologisnya dia hanya sendiri, negara sendiri ya, paling sama New Zealand gitu kan. Jadi dia kebanyakan sekarang dikumpulkan dalam negara-negara Asia Tenggara ya. Indonesia masih lebih baik dari masih lebih baik, nggak ada lebih baiknya. Jadi di belakangnya itu adalah Vietnam dan Thailand ya. Vietnam itu peringkat 19 ya, lumayan lah, masih kapenghap gitu kan. Walaupun dia marah-marah dia masih minta maaf gitu kan. Gue ngerasa kalau misalnya orang Thailand mendekapkan tangan gitu, itu sebagai permintaan maaf gitu. Jadi kesopanannya itu mungkin masih lebih plus dari Indonesia gitu ya. Dan Vietnam gitu, pakai bahasa apa Vietnam. Jadi Indonesia benar ya dalam surveinya itu merupakan peringkat ke-29 dunia sekaligus peringkat 1 dalam masalah kesopanan, dan itu ketidaksopanan ya, jatuhnya ketidaksopanan. Jadi ini sangat miris ya, saya walaupun ketawa saya merasa itu miris, dan itu emang kenyataan ya, kenyataan saat ini yang berlangsung. Bukti yang terbaru lah ya kasus Dayana ya. Kasus Dayana ini benar-benar membuktikan survei yang dilakukan Winpoint, Microsoft, survei yang dilakukan Microsoft. Jadi bukannya abal-abal, survei ini saya rasa benar ya, betapa barbarnya masyarakat online Indonesia menyerang Dayana dan bahkan presidennya Kazakhstan, bahkan Universitas Kasgu dan orang-orang lain gitu ya. Waduh, mudah-mudahan nih Indonesia kan sekarang udah mulai mau mengaktifkan polisi cyber gitu ya, dan akan direvisi undang-undang ITE tentang masalah itu, jadi lebih ketat lagi kemungkinan. Saya sih harap sih ini sebagai kasus-kasus contoh ini nantinya sebagai pedoman gitu ya, sebagai trial lah bagi para polisi cyber yang akan beroperasi nanti. Jadi bisa dijadikan contoh nanti, bisa orang-orang yang seperti itu bisa dikasuskan gitu ya, mumpung masih baru nih. Jadi pertama ya untuk mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia gitu ya terhadap orang-orang yang bodoh seperti ini gitu ya. Saya harap berpendapat ini orang-orang bodoh lah, orang-orang yang nggak berpendidikan lah, yang baru kenal internet dan mereka merasa bebas di dunia internet gitu kan. Pakai akun-akun palsu gitu kan, menyebar kebencian, itu ya orang-orang bodoh lah. Mungkin ada orang-orang yang berpendidikan tapi mereka biasanya cuman sampai gerbang aja sekolahnya, bayar gitu kan, lulus akhirnya. Jadi nggak sebenar-benar sekolah gitu ya, nggak benar-benar mengecap pendidikan, dan mereka orang-orang yang nggak punya pendidikan. Jangan disamakan dengan kita, harusnya bukan warga negara Indonesia gitu ya. Apalagi yang punya tagar-tagar itu ya, tagar-tagar unfollow. Itu tuh harus diselidiki ya, bahkan para public figure ya, akun-akun public figure, akun-akun yang terkenal juga menyuarakan unfollow, dan itu harus diselidiki sama polisi polisi cyber ya, ribet. Jadi itu harus diselidiki, itu merupakan provokasi yang
jadi melebar gitu sekarang, jadi melebar dan jadi lebih banyak orang meng-unfollow gitu ya. Dan lebih banyak unfollow berarti lebih banyak orang yang bakal akan komen di berbagai media sosial untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang nggak benar menurut saya. Dan itu bagian dari survei Microsoft bahwa benar orang-orang inilah yang disurvei gitu ya. Orang-orang inilah yang punya ketidaksopanan. Bahkan akun-akun dengan jumlah subscriber sekitar 3,8 juta juga melakukan itu, melakukan uh, tagar itu sampai sekarang belum dihapus kayaknya. Jadi mereka bisa memprovokasi walaupun mereka dalam isinya agak ambigu gitu kan, tapi kan ada tagar itu, jadi orang berasa misalnya, gua melakukan itu, saya bahkan punya screenshotnya, melakukan itu karena memang ada backingan dari orang lain, ada backingan dari orang terkenal, tanpa orang terkenal itu melakukan klarifikasi ya. Sebenarnya orang terkenal itu bisa nutup lah, tapi orang yang lain di bawah gitu kan mencontoh akun yang di besar itu, ya akun sebesar itu aja bisa memunculkan tagar itu, apalagi orang di bawah gitu ya. Jadi hati-hatilah orang-orang yang punya follower banyak itu dalam membuat video, dalam membuat tagar gitu ya. Kalian sebenarnya bisa kalau misalnya benar-benar kasus apa ya, polisi cyber sudah berfungsi dengan baik di Indonesia, harusnya memang orang-orang ini juga pasti kena, harusnya kena ya, untuk sebagai provokator awal gitu ya. Bisa kena ini. Yang mudah-mudahan secepatnya ya ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi contoh buat polisi cyber nih, lebih tegas gitu ya. Oh, ini akunnya bener yang ternyata akun-akun yang menyebarkan akun unfollow seseorang lain itu adalah akun provokator, dan ini salah satunya provokator, bisa kita proses hukum gitu. Itulah harusnya ketegasan itu. Mumpung baru beroperasi harus ada ketegasan gitu ya. Harus benar-benar jadi contoh apa yang benar dan apa yang enggak gitu. Jangan karena mereka terkenal, mereka lolos dari jerat itu, nanti yang akun kecil-kecilnya yang kena gitu, yang akun orang bodoh lah. Orang-orang bodoh. Tentu yang menggerakkan ini orang pintar lah. Gak mungkin bodoh kalau yang menggerakkan ya, tapi yang ngomong kejelekan, ngomong-ngomong macam menyerang presiden Kazakhstan dan lain, itu yang orang yang bodoh, yang mau disetir orang lain, yang orang lain dapat manfaatnya, senang-senang gitu ya, tapi mereka nanti bakal dapat bermasalah gitu. Ini juga dibahas sama Rustika Herlambang pada live apa ya, berita di TV One ya. Rustika Herlambang ini adalah Direktur Komunikasi Indonesian Indikator ya. Kalau kalian buka websitenya Indonesian Indikator, itu merupakan perusahaan big data ya. Jadi dia menghimpun atau menyelidiki berita-berita media sosial ya, termasuk akun-akun media sosial sebagai bahan survei mereka gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga Mbak Rustika Herlambang ini ya. Jadi pada komentarnya dia di berita TV One itu, dia waktu ditanya tentang bagaimana keadaan di Indonesia tentang haters dan bullying, dia langsung menyebutkan akun pertama yang disebutkan adalah kasus Dayana ya, dengan slide foto Dayana juga, ada juga foto Dayana dan Vicky di berita itu. Jadi aduh, sangat menjelekkan nama Vicky juga nantinya terlibat dalam kasus bullying dan hating di headline-nya, bukan headline-nya, di berita di TV One itu ya, dan itu di Tara gitu ya. Jadi itu bakal jadi presiden buruk kalau misalnya nggak dicegah sama orang-orang yang bersangkutan ya, berkepentingan, harusnya mereka berkepentingan dengan adanya berita ini disangkut pautin, mereka harusnya klarifikasi itu ya, supaya lebih clear lagi, nggak ada macam-macam di kemudian hari gitu ya. Jadi
Itu aja reaksi saya terhadap berita hari ini yang membagongkan menurut saya. Saya sebenarnya males bahas ini karena ya mau dibilang apa. Oh ya, saya mau cross check dulu ya tentang berita yang tadi itu. Kalau misalnya akun apa Instagramnya Microsoft ditutup ya komentarnya, jadi saya nggak mau begitu aja percaya ya. Kita harus cek and recheck walaupun ini berita dari jurnalisme yang sebenarnya gitu ya. Tapi kita tetap harus cek and recheck. Yang seperti ini aja kita cek and recheck, apalagi berita dari orang lain. Contohnya adalah berita tentang Dayana menjelekan nama Indonesia gitu kan. Dayana nggak, pokoknya seperti itulah. Itu harus cek and recheck dulu. Terus harus orang yang mengerti bahasa Inggris karena dia ngomong dalam bahasa Inggris. Terus selain mengerti bahasa Inggris, mengerti kondisi yang terjadi. Jangan hanya sepotong-sepotong langsung dilempar ke akun-akun gosip itu. Mereka nggak ngerti eh, apa masalahnya sebenarnya, dirunut dari masalah sebenarnya. Jadi nggak sembarangan, kita harus cek and recheck ya, cek and recheck. Dan itu masalah menurut saya hal sepele bisa besar seperti ini, dan polisi cyber juga harusnya bertindak gitu ya. Mungkin insya Allah dalam beberapa waktu ke depan mereka bakal lebih aktif lagi ya. Jadi kita cek aja. Dan di sini nggak ada di upload terbaru dari akun Microsoft ini, nggak ada komentar ya. Saya aneh juga nih, 3 juta follower nggak ada yang komen satupun, dan saya juga nggak bisa komen ya. Sorry, saya nggak bisa komen kalau nggak salah. Nggak bisa komen ya, nggak bisa komen. Nggak bisa komen juga nih, nggak ada komentator di selanjutnya juga, nggak ada komen juga. Nggak ada komen juga di tanggal 19 Februari juga nggak ada komen. Dan baru ini ada komen banyak banget. Ya ini normalnya segini kan, 9 ribuan komen. Dan bisa kalian lihat sendiri kan, yang komen itu orang Indonesia doang di sini kan, bro. Survei yang langsung terbukti, iya terbukti memang, mau nyangkal di mana lagi kita. 100% akurat, iya benar benar banget ini. Jadi saya lihat di sini masih pengakuannya terhadap survei itu dari rakyat Indonesia sendiri gitu ya. Ya saya juga mengakui, emangnya gitulah Indonesia itu, gimana cara memperbaikinya ya. Kalau orang-orang yang berkepentingan aja masih diam gitu kan. Harusnya di stop lah sampai sekarang ini. Jadi survei terhadap ketidaksopanan di Indonesia itu menurun tahun-tahun berikutnya, karena akan terus disurvei ya, kita harus terus survei. Dan saya akan terus menyuarakan tentang kesopanan ini ya di media sosial, dan saya mau berkomitmen untuk itu ya. Ya, disinilah dan terbukti memang akun updatean paling atas itu udah nggak dibuka lagi sama Microsoft. Kalian bisa bayangkan ya, akun sebesar ini aja, ini akun perusahaan itu udah nggak tahan gitu ya dengan bullying Indonesia, komentator Indonesia gitu kan. Bagaimana dengan akun seorang gadis kecil 19 tahun diserang habis-habisan, keluarganya, ibunya, bibinya, neneknya, presidennya, tempat kuliahnya diserang. Apa enggak ada dampak yang bakal serius terhadap orang yang dibully gitu ya. Ya. Ini akun paling gede lah, Microsoft gitu loh. Akun teknologi aja mematikan komentarnya karena bukan mereka nggak mampu ya, karena ya itu mereka pikirnya gila, orang-orang bodoh itu kan komentar negatif di akun ini, udah matiin aja. Jadi mereka itu nganggap kita orang-orang bodoh ya. Iya. Kenapa? Karena nggak ada kerjaannya gitu ya. Kayak nggak ada kerjaannya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan kalian yang paling komentator yang negatif, bahkan di bawah YouTube saya ini banyak banget masih komentator yang negatif gitu ya.
Mudah-mudahan kalian lebih sadar ya. Makin lama makin sedikit komentator yang negatif di YouTube saya juga. Karena emang nggak berguna, kalian tuh nggak guna. Saya itu berkomentator, mengupload video ya upload pribadi saya, pendapat pribadi saya, dan nggak perlu kalian nyinyirin gitu. Kritik boleh, kalau nyinyirin, kalau hanya sekedar nyinyirin goblok apa-apa, sorry maaf nih ya, karena emang itu yang ditulis para kaum itu di komentator saya gitu ya. Eh, Ketidaksopanan itu yang mereka tuliskan, dan mereka nggak ada kerjaan lainnya. Ngapain kalau kalian nggak bilang nggak, video saya nggak penting, video saya abal-abal, ngapain kalian ikuti? Silakan pergi aja, saya nggak perlu kalian juga kok gitu. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, udah lama banget nih.